Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Mafiro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Nah, apa itu standarisasi jaringan komputer? Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Pentingnya standarisasi adalah untuk menjamin interoperabilitas antar perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Interoperabilitas adalah di mana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi. Untuk dapat digunakan banyak orang, untuk sebuah hardware handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kartu SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi, intinya sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada network protocol. Di dalam komunikasi data, terdapat standar komunikasi data yang merupakan protokol atau aturan berkomunikasi antar perangkat di dalam sebuah jaringan. Protokol ini akan mengatur dan mengizinkan terjadinya komunikasi data antar perangkat di dalam jaringan. Singkatnya, protokol jaringan adalah sistem yang mengatur komunikasi, hubungan, dan perpindahan data yang ada pada sebuah komputer dan jaringan. Selanjutnya, terdapat macam-macam standarisasi jaringan. Macamnya seperti vendor hardware ataupun software yang selalu bersaing dalam dunia pasar dengan memberikan produk atau temuan-temuan terbaru dengan memberikan berbagai kelebihan. Yang pertama ada ISO atau International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali. Yang sudah kita ketahui saat ini yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar pengkabelan. ISO bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang berhubungan dengan jaringan dikerjakan menurut standar yang universal. Standarisasi ini merupakan konsensus dari semua negara-negara anggota. Kemudian ada TIA atau Telecommunication Industry Association yang merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electronic Industry Association atau EIA. Mereka bekerja sama di bidang industri pengkabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. Contoh standarisasi TIA atau EIA yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. IEEE mencakup mengembangkan di bidang telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan elektrik, dan antariksa. Contoh di bidang jaringan komputer yaitu IEEE 802.3 yang digunakan untuk internet melewati akses LAN. Kemudian dengan 802.11 yang digunakan untuk wireless dengan akses LAN Wi-Fi dan 802.16 digunakan untuk wireless tetapi dengan akses WAN atau WiMAX. Selanjutnya ada ITU atau International Telecommunication Union yang merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. ITU didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Tujuan utamanya meliputi standarisasi pengalokasian spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. ITU terdiri dari 3 biro di antaranya, Biro Telekomunikasi atau ITUT, International Telecommunications Union Telecommunications Sector yang merupakan badan standar untuk telepon, telegraf, dan komunikasi data. Kemudian ada Biro Radio Komunikasi atau ITUR, International Telecommunication Union Radio Communication Sector, yaitu untuk mengatur penggunaan frekuensi radio atau RF di seluruh penjuru dunia. Yang terakhir ada Biro Pengembangan atau ITUD. Selanjutnya ada IETF atau International Engineering Task Force yang merupakan sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengembangan solusi atas kebutuhan dan masalah teknis serta mengatur dan menetapkan protokol-protokol standar yang digunakan di internet. IETF juga organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individual ataupun organisasional yang tertarik dalam mengembangkan jaringan komputer dan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol) atau Internet Protocol. Selanjutnya ada ANSI
atau American National Standards Institute, yang merupakan kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan merepresentasikan Amerika Serikat dalam hubungan dengan badan-badan penentu standar internasional lain, misalnya ISO. ANSI adalah organisasi sukarela yang terdiri atas anggota dari sektor usaha, pemerintah, dan lain-lain yang mengkoordinasikan aktivitas yang berhubungan dengan standar dan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam organisasi standar nasional. Kemudian ada World Wide Web Consortium yang merupakan sebuah lembaga konsorsium yang membuat dan terus berobservasi dalam pengembangan teknologi web mencakup XML, HTML, dan aplikasi-aplikasi lain yang sering digunakan dalam dunia web. Mereka juga mengeluarkan aturan dan standar supaya siapapun yang membuat dan mengimplementasikan seluruh memperhatikan berbagai aspek yang vital seperti kecocokan dengan perangkat dan browser pengakses, membaca hingga membuat sebuah website yang dapat berjalan bertahun-tahun karena perubahannya mudah. W3C bukan satu-satunya standar dalam pembuatan web, namun juga merupakan lembaga yang sangat besar pengaruhnya bagi dunia web. Mereka adalah suatu konsorsium yang bekerja untuk mengembangkan standar-standar untuk web. Spesifikasinya, teknologi utama yang dipakai sebagai basis utama web seperti URL, HTTP, HTML, dikembangkan dan diatur oleh badan ini. Standarnya dari XML, CGI, CSS, HTML5, dan lain-lainnya. Kemudian ada oscillator model. Oscillator adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP/IP. Pengembangan konsep oscillator sebenarnya ditujukan agar produsen komputer serta pengembangan jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa melakukan usaha lebih. Secara umum, fungsi dan penjelasan masing-masing layer adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada physical layer. Kegunaannya untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Kemudian terdapat data link layer yang memiliki kegunaan untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer itu beroperasi. Dilanjutkan dengan network layer dengan kegunaan untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Ada transport layer yang mana digunakan untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket telah diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Kemudian ada session layer yang memiliki kegunaan untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Contoh protokol pada layer ini yaitu NetBIOS yang merupakan suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layar presentation dan layer application. Ada presentation layer dengan kegunaan untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak, redirector atau redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network shell semacam virtual network computing atau remote desktop protocol. Yang terakhir, ada application layer di mana sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Contoh yang bekerja di OSI layer dapat dilihat pada tabel berikut ini. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack.
Layer pada TCP/IP sendiri antara lain yang pertama ada physical layer. Physical layer sendiri mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Hal-hal seperti tegangan, nomor dan lokasi pin interface didefinisikan pada layer ini. Selanjutnya terdapat network access layer. Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini, network access layer merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan menetapkan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. IP address ini harus diubah ke alamat apapun yang diperlukan untuk physical layer untuk mentransmisikan datagram. Kemudian terdapat internet layer. Di atas network access layer adalah internet layer. Internet protokol adalah jantung dari TCP/IP dan protokol paling penting pada internet layer. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP/IP network dibangun. Seluruh protokol di atas dan di bawah internet layer menggunakan internet protokol untuk mengirimkan data. Semua data TCP/IP mengalir melalui IP baik incoming maupun outgoing dengan mengabaikan tujuan terakhirnya. Yang keempat, ada transport layer. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi dan low overhead. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Programmer untuk aplikasi dapat memilih layanan mana yang lebih dibutuhkan untuk aplikasi mereka. Dan yang terakhir ada application layer. Posisi paling atas dari arsitektur protokol TCP/IP adalah application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali aplikasi protokol yang digunakan saat ini. Beberapa di antaranya adalah Telnet, yaitu Network Terminal Protocol yang menyediakan remote login dalam jaringan. FTP, File Transport Protocol, digunakan untuk file transfer. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol yang digunakan untuk mengirimkan electronic mail. DNS, Domain Name Service, untuk membacakan IP address ke dalam nama tertentu. RIP, Routing Information Protocol, protokol routing. OSPF, Open Shortest Path First Protocol Routing, NFS, Net File System untuk sharing file terhadap berbagai host dalam jaringan, dan yang terakhir ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protokol untuk web browsing. Sekarang kita akan membahas tentang TCP dan UDP. Apa itu TCP dan UDP? TCP merupakan protokol transport yang reliable. Hal ini dikarenakan protokol TCP mempunyai mekanisme yang memastikan paket dapat diterima oleh klien. Sedangkan UDP adalah transport layer yang tidak andal dan merupakan kebalikan dari transport layer TCP. Setiap aplikasi soket dapat mengirimkan paket-paket yang berupa datagram. Koneksi yang tidak andal tidak dapat mengirimkan keterangan meskipun pengiriman data gagal. Berikut ini perbandingan perbedaan antara TCP dan UDP. Perbedaan jelas dari keduanya adalah dalam menggunakan koneksi. Apabila TCP menggunakan koneksi, UDP justru tidak memerlukan koneksi sama sekali. Selanjutnya, perbedaan pada jenis aplikasi yang menerapkan protokol. TCP biasa diterapkan pada aplikasi yang menggunakan reliabilitas tinggi dan waktu transfer datanya tidak terlalu cepat. Aplikasi yang bisa menggunakan protokol TCP adalah platform email dan situs web. UDP biasa digunakan pada aplikasi yang memerlukan transfer data sangat cepat seperti gym, streaming, dan VoIP. Sifat UDP yang sesi hanya mampu menjawab pertanyaan ringan dari klien. Perbedaan selanjutnya ada pada fungsinya. TCP berfungsi saat sebuah pesan yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya sedang melintas internet. Sedangkan UDP tidak hanya sebagai protokol mengangkut pesan, UDP dapat pula meneruskan paket yang dikirimkan ke pihak lain sehingga tidak hanya berhenti di satu tempat. Pada proses pengiriman data, TCP mengatur ulang semua paket data dan menomorinya sesuai urutan. TCP juga mengecek seluruh paket yang dikirim apakah ada kerusakan atau tidak. UDP tidak mengatur ulang paket dan jika ada permintaan eksternal, UDP akan meneruskan permintaan tersebut ke lapisan lain untuk dikelola. Untuk kecepatan transfer, TCP lebih lambat dari UDP. Dalam hal keandalan, TCP menjamin data yang ditransfer mencapai dengan itu, sedangkan UDP tidak. TCP menggunakan 3 jabat tangan, yaitu SIM, CNACK, dan ACK. UDP tidak menggunakan jabat tangan sama sekali. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.